Saya bingung ketika sekarang ini dia mau cuci tangan gitu. Dengan tegas mengeluarkan Habib Salim Jindan dari keanggotaan FPAGI. Kayaknya ada dukun juga yang udah nggak musrik lagi, puji Tuhan. Aneh Habib Jindan, cicit Maprio paling tampan jikalau ditembak nggak mempan. Yuk Bang Dodi, 1, 2, 3. Yeay, dan ini Jindan lock out dari dukun dan lock in ke kubu Dr. Richard Lee. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Masih tentang para dukuners yang tidak menyerah untuk menuntut dan mensomasi sana sini. Dan masih dari kubu sebelah, Dr. Richard Lee bahkan memberikan sayembara lebih besar. 3 pemindahan penyakit. Kambing beli sendiri. Ini pemindahan penyakit kambing ya. Dijaga oleh keluarga yang nganter. Kita hanya fokus sama pasien. Kalau pasiennya sakit jantung, nanti kambing dibedah oleh keluarga pasien. Sakitnya pindah ke kambing. Bisa itu? Bisa. Kambing beli sendiri ya. Boleh. Kambingnya beli sendiri ya. Silakan. Sekali lagi, dalam segala kerendahan hati saya mengundang Gus Irfan. Jadi ini bukan tantangan, jadi bukan tantangan, bukan ejekan, dan juga bukan untuk mempermalukan, karena juga Gus Irfan sendiri sudah mengatakan di podcast sebelumnya bahwa siapkan pasiennya, siapkan kambingnya, beliau akan memindahkan. Dan saya akan tayangkan ini live. Setelah Jindan insaf dan membalikan kubunya ke Dr. Richard Lee dan Dennis serta membuat video klip, akhirnya ada pengumuman dari guru Jindan, yaitu telah mengeluarkan Jindan dari kelompoknya. Saya Bang Haji Ridwan, Ketua Umum Forum Pemburu Alam Gaib Indonesia dan tim pemburu hantu mengeluarkan Habib Salim Jindan dari keanggotaan FPAGI. Saya bingung ketika sekarang ini dia mau cuci tangan gitu. Malah ke pihak sana, ya kita juga nggak mau bodoh lah. Jangan pentol, yang bengkok. Kenapa tuh bengkok? Itu bengkok menggunakan trik. Tidak seperti mereka yang mudah memutarbalikkan fakta dan lidah. Untungnya saya ngerekam omongan mereka. iPhone apa nih? iPhone 13. Iya, untungnya saya ada rekamannya. Kalau nggak bablas lah saya. Makanya saya berani ngomong begini, Jindan lah yang nyuruh dokter Richard Lee dilaporkan. Padahal saya udah bilang pertama saya jangan, orang itu udah bikin viral. Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Denis Syarista juga jangan dilaporin kan, dia udah bikin viral. Cucunya Mbak Priu. Cicit. Berarti Bang Firdaus sendiri tahu ya, Bang Jindan ini baru aja mengurus nasab. Baru dia ngaku sama saya. Baru mau ngurus. Nggak tahu diakui atau enggak, saya nggak tahu. Baru aja mau ngurus. Nggak tahu dia Habib anaknya yang keberapa, nggak tahu saya. Saya sih dari awal nggak mau laporin Richard Lee. Yang saya udah bilang sama dia. Tapi dia mendesak saya, rekamannya ada kok. Tidak hanya sampai di sana, pengacara dukun pun Firdaus ketar-ketir marah-marah kemana-mana. Karena apa? Karena Jindan telah lock out dari dukun dan mengatakan bahwa dia bukanlah dukun. Ana 100% Ana bukan dukun. Jadi akhirnya si Jindan ini beberapa kali podcast nggak ngaku dia dukun kan gitu. Sementara awalnya memang kan waktu saya dipanggil sama Haji Ridwan ke rumahnya untuk menjadi kuasa hukum, kan saya diperkenalkan dengan si Jindan ini gitu. Trik-trik kalian palsu, yang bisa dikategorikan penipu dan palsu adalah kalian sebenarnya pesulap gitu. Nah, Jindan ini minta tolong, atau Pak Hajinya minta tolong kalau nggak salah waktu itu, agar dia ikut juga. Agar ikut masuk wawancara kan gitu. Ya, saya tanyakan kapasitas Jindan ini siapa, dukun apa bukan? Katanya iya, masuk dalam lingkup organisasi dukun. Berarti bisa ngelihat jin. Nenek saya tuh yang ngajarin ngaji jin. Ngajarin ngaji Di jin. Tasikmalaya itu ada pesantren, di Singaparna tuh ada pesantren jin. Itu ngebelajarin jin. Apakah guru Jindan dan Firdaus akan membuat kelompok baru? Di samping itu, Dr. Richard Lee memberikan hadiah 1 miliar rupiah untuk pemindahan penyakit. Dan sekarang malah dibantu Jindan sebagai asistennya. Keluarga yang nganter, kita hanya fokus sama pasien. Bahwa siapkan pasiennya, siapkan kambingnya, beliau akan memindahkan. Dan saya akan tayangkan ini live. Dan saya mengundang semua media juga untuk datang dan menyaksikan langsung. Kan ada hadiah. Hadiah ini disponsori oleh skincare saya. Tenengnya 1 miliar rupiah. Jadi ini Kalau ini nggak tembus,
dari pisau lu gak usah kasih gue tuh 100 juta. Gue tabok aja lu sekali. 1 miliar rupiah, kita hitung sama-sama ya, tahan ya. 1 miliar, bener ya Jindan ya? Oke. Bagi yang bisa pindah penyakitnya nanti akan saya kasih 1 miliar rupiah. Tapi kalau misalnya nggak bisa pindah dok, nggak bisa pindah juga tetap akan saya kasih hadiah 10 juta rupiah. Jadi bagi Gus Irfan ya nggak ada alasan ya. Jangan. Setelah itu saya pandu dengan sholawat. Nggak ada masalah percampuran doa kalau emang itu mentauhidkan Allah. What's problem gitu? What's problem gitu? Yang ditanya itu wasiyo wisi itu loh. Jadi kan diperagakan gitu. Wasiyo wasi gitu. Karena ini tugasnya konsekuensi seperti itu ya, saya biarin dibenci sama masyarakat. Tapi cerita sesungguhnya seperti itu. Ya kerugiannya kita beginilah, imaterial nama baik kita kan. Di samping itu, pesulap merah ternyata diakuisisi oleh Prestige channel YouTube-nya. Dan ini membuat dari bisnis pesulap merah semakin berkembang di dunia digital. Yuk Bang Dodi, 1, 2, 3. Yeay, dan inilah wajah baru dari pesulap merah. Dan bagaimana tanggapan pesulap merah mengenai dirinya yang dianggap aji mumpung? Mau tidak mau jadi ada momen tersendiri, memanfaatkan momen gak sih? Apanya? Takut disangka memanfaatkan momen gak sih? Apanya yang saya memanfaatkan momen? Yang memanfaatkan momen kan ini, yang memanfaatkan momen itu kan dari yang kemarin tuh kejadian yang kata pembuktian gak mau, bikin video pura-pura nyari saya lah, bikin video ngata-ngatain dan sebagainya. Nah itu kan yang memanfaatkan momen. Saya tuh kalau udah bahas satu pasti langsung ganti ke topik lagi, bukan membongkar aib tuh. Membongkar rahasia atau pembodohan dari perdukunan ini sih. Tapi kan perdukunan ini salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar dari mana? Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Dan apakah tindakan Rara si pawang hujan selanjutnya setelah minta somasi kepada pesulap merah tapi tidak digubris? Akankah pawang hujan Rara login ke pengacara dukuners dan juga para kelompok dukun untuk kembali menyerang pesulap merah? Kalau di sini? Apanya? Di sini? Mau ngapain? Ubah cuacanya. Jadi kita tidak boleh memainkan cuaca. Tapi sebenarnya kamu bisa? Ya bisa, tapi kan kembali lagi ngapain kita berani bayar berapa dok? Saya malah suka kalau kayak gini. 10 menit hujan 500 juta. Oh nggak mau lah aku. Zaman dulu juga kan belum ada obat dokter, belum ada dokter. Saya semua pakai metode dukun atau tabib gitu loh. Jadi kalau dokter Richard Lee bilang, gila buat sekolah mahal-mahal, orang datang ke dokter bayarnya murah, kok datang ke dukun sembuh bayarnya puluhan juta, itu urusan ente. Kenapa ente tarifnya murah? Anjrit kata dia. Apa itu anjrit? Sampean yang sontoloyo. Bagaimana menurut kalian semua? Itu dia aksi-aksi para dukuners dan para pawangers untuk meminta somasi dan permintaan maaf dari pesulap merah serta Jindan yang sekarang sudah login ke kubu satunya dan semakin jenaka. Kita tunggu saja aksi-aksi kocak dari para pengacara dukun dan dukuners ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi sopan.